Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 kelas akuntansi keuangan lanjutan kelas K akan mempresentasikan chapter 5 yakni mengenai intercompany profit transactions inventories. Namun sebelum pemaparan materi lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Rizky Lailatul Qadriyah dengan NPM akhir 045, Husnul Khatimah dengan NPM akhir 080, saya sendiri Nur Latifah dengan NPM akhir 253, kemudian ada Talita Aurel Agatha dengan NPM akhir 289, kemudian ada Hanikita Amalia dengan NPM akhir 290, yang terakhir ada Rio Aprilianto dengan NPM akhir 311. Nah, yang pertama di sini itu ada transaksi persediaan antar perusahaan. Perusahaan itu mengakui pendapatan saat pendapatan tersebut terrealisasi. Nah, agar pendapatan dapat terrealisasi dari sudut pandang entitas yang dikonsolidasi, maka harus ada penjualan ke entitas luar. Karena pendapatan dari penjualan antar afiliasi itu tidak dapat diakui, sehingga barang tersebut itu harus dijual ke pihak luar yang tidak dalam satu entitas yang dikonsolidasi. Nah, penjualan barang inventaris dari satu perusahaan kepada afiliasi itu akan menghasilkan akun penjualan dan pembelian timbal balik ketika pembeli itu memiliki sistem inventaris periodik. Sedangkan akun penjualan timbal balik dan harga pokok penjualan ketika pembeli menggunakan inventaris perpetual itu akan muncul. Nah, selain itu, jumlah penjualan timbal balik dan harga pokok penjualan itu akan dihilangkan seketika menyiapkan laporan laba rugi konsolidasi. Selanjutnya ada penghapusan pembelian dan penjualan antar perusahaan. Nah, di sini penjualan dan pembelian antar perusahaan atau harga pokok penjualan itu akan dihilangkan dalam proses konsolidasi untuk melaporkan penjualan dan pembelian terkonsolidasi pada jumlah yang dibeli dari dan dijual ke entitas luar. Sebagai contoh di sini, Pop Corporation membentuk anak perusahaan Sun Corporation pada tahun 2016 untuk menjual eceran lini khusus barang dagangan Pop. Nah, semua pembelian Son dilakukan dari Pop Corporation dengan harga 20% di atas biaya Pop. Nah, selama tahun 2016, Pop itu menjual barang dagangan senilai $40.000 kepada Son seharga $48.000 dan Son itu menjual semua barang dagangan tersebut ke pelanggannya seharga $60.000. Nah, baik Pop dan Son itu akan mencatat entry jurnal yang berkaitan dengan barang dagangan tersebut pada buku-buku mereka. Nah, pada buku Pop sendiri itu yang pertama akan dicatat inventaris dan juga hutang usaha sebesar $40.000, kemudian ada piutang usaha pada penjualan sebesar $48.000 dan juga ada biaya penjualan dan inventaris sebesar $40.000. Sedangkan pada buku Sun itu akan mencatat inventaris dan pada hutang usaha sebesar $48.000, kemudian ada piutang pada penjualan sebesar $60.000 dan juga biaya penjualan pada inventaris sebesar $48.000. Nah, pada akhir tahun 2016, penjualan Pop yang mencakup $48.000 yang dijual kepada Son dan biaya penjualan mencakup biaya barang dagangan yang ditransfer ke Son sebesar $40.000. Nah, penjualan Son itu terdiri dari barang dagangan senilai $60.000 yang dijual kepada entitas lain dan biaya penjualannya adalah harga transfer sebesar $48.000 dari Pop. Maka Pop dan Son itu dianggap sebagai satu entitas untuk tujuan pelaporan, sehingga penjualan gabungan dan biaya penjualan itu dilebih-lebihkan sebesar $48.000. Nah, oleh karena itu, kelebihan pernyataan tersebut itu akan dihilangkan dalam kertas kerja konsolidasi. Nah, di bawah merupakan cara untuk penyesuaian dan pengeliminasian biaya kelebihan pernyataan tersebut. Selanjutnya, penghapusan keuntungan yang belum direalisasi dalam persediaan akhir. Nah, entitas yang dikonsolidasi merealisasikan dan mengakui jumlah penuh laba antar perusahaan atas penjualan antara afiliasi pada periode barang dagangan dijual kembali ke entitas luar.
Nah, hingga barang dagangan dijual kembali, laba atau rugi atas penjualan antar perusahaan belum terrealisasi akan dihilangkan pengaruhnya dalam proses konsolidasi. Sebagai contoh di sini, selama tahun 2017, POP itu menjual barang dagangan senilai 60.000 kepada Son sebesar 72.000 dolar. Dan Son itu menjual semua barang dagangan ini kecuali 12.000 dolar kepada pelanggannya seharga 75.000 dolar. Nah, berikut merupakan jurnal entry yang berkaitan dengan barang dagangan yang ditransfer antar perusahaan selama tahun 2017. Nah, pada buku POP sendiri itu mencatat inventaris pada hutang usaha sebesar 60.000 dolar, kemudian ada piutang usaha pada anak dan pada penjualan sebesar 72.000 dolar, kemudian ada biaya penjualan pada inventaris sebesar 60.000 dolar. Sedangkan untuk buku pada Son sendiri itu ada inventaris pada utang usaha sebesar 72.000 dolar, kemudian ada piutang pada penjualan sebesar 75.000 dolar, dan yang terakhir ada biaya penjualan pada inventaris sebesar 60.000 dolar. Selanjutnya ada entry kertas kerja. Nah, entitas yang dikonsolidasi itu memandang transaksi sebelumnya sebagai transfer barang dagangan antar perusahaan yang akan berbiaya sebesar 60.000 dolar, di mana ada 50.000 dolar dari barang dagangan yang kemudian dijual dari entitas luar seharga 75.000 dolar, sedangkan ada 10.000 dolar yang atau 1/6 tersisa dalam persediaan pada akhir tahun. Kemudian, entitas yang dikonsolidasi itu akan memperoleh laba kotor sebesar 25.000 dolar. Nah, perusahaan itu memperoleh hasil konsolidasi melalui entry kertas kerja yang menghilangkan pengaruh transaksi antar perusahaan dari penjualan, biaya penjualan, dan juga inventaris. Nah, meskipun satu entry dapat dibuat untuk mengurangi penjualan gabungan sebesar 72.000 dolar, biaya penjualan gabungan sebesar 70.000 dolar, dan inventaris sebesar 2.000 dolar, dua entry itu biasanya digunakan untuk memisahkan penghapusan penjualan antar perusahaan dan biaya penjualan dari penghapusan penangguhan laba yang belum direalisasi. Nah, tabel di bawah merupakan tabel eliminasinya. Nah, selanjutnya ada entry pertama untuk menghilangkan penjualan antar perusahaan dan harga pokok penjualan itu di jurnal sebagaimana penjualan pada biaya penjualan sebesar 72.000 dolar. Nah, entry ini itu secara prosedural sama dengan entry yang dibuat pada tahun 2016 untuk menghilangkan biaya penjualan dan penjualan antar perusahaan. Selanjutnya ada entry sekunder, yaitu menunda laba antar perusahaan sebesar 2.000 yang belum terrealisasi, diperoleh dari 27.000 laba kotor gabungan dikurangi 25.000 laba kotor konsolidasi, dan mengurangi persediaan akhir dari 12.000 menjadi biayanya sebesar 10.000 bagi entitas konsolidasi. Entry jurnalnya sendiri ada HPP pada persediaan sebesar 2.000. Selanjutnya pada metode ekuitas, nah pada tanggal 31 Desember 2017, POP akan menghitung pendapatan investasinya dengan cara biasa, kecuali bahwa POP menunda laba antar perusahaan sebesar 2.000 dolar, maka entry konsolidasi satu baris POP itu mengurangi pendapatan dari Son sebesar 2.000 dolar laba yang belum direalisasi dalam persediaan akhir, dan karena itu akan mengurangi akun investasi di Son sebesar 2.000 dolar. Selanjutnya yaitu pengenalan laba yang belum direalisasikan dalam persediaan awal. Jadi di sini laba antar perusahaan dalam persediaan akhir tidak diakui sampai barang dijual ke pihak luar. Dalam laporan keuangan konsolidasi, pengakuan laba ini dilakukan di tahun berikutnya dengan penyesuaian pada HPP. Meskipun terdapat faktor seperti kepemilikan non-pengendali dan metode pencatatan induk, laba kotor konsolidasi tetap tidak berubah. Nah, di sini contohnya pada tahun 2018, Pop Corporation menjual barang senilai 80.000 dolar ke Son dengan harga 96.000 dolar. Son menjual 75% barang tersebut dengan harga 90.000 dolar. Nah, Son juga menjual barang yang sebelumnya ada dalam persediaan awal, yang dimana harga transfer sebesar 12.000 dolar ke pelanggan seharga 15.000 dolar. Jurnal terkait dengan transaksi antara perusahaan ini dicatat dalam laporan keuangan konsolidasi. Nah, jadi berikut ini jurnal konsolidasinya yang dimana
inventory dan account payables sebesar 80.000 berada di debit dan kredit. Kemudian untuk account receivable berada di debit sebesar 96.000 dan sales berada di kredit sebesar 96.000. Nah, selanjutnya yaitu cost of sales berada di debit sebesar 80.000 dan inventory-nya berada di kredit sebesar 80.000. Kemudian yang untuk Sons Books-nya, yaitu inventory berada di debit sebesar 96.000 dan account payable berada di kredit sebesar 96.000. Kemudian account receivable berada di debit sebesar 105.000 dan sales-nya sebesar 105.000. Kemudian cost of sales-nya berada di debit sebesar 84.000 dan inventory-nya berada di kredit sebesar 84.000. Nah, di sini Son menjual 75% dari barang dagangan yang dibeli dari POP, sehingga persediaan akhirnya pada tahun 2018 adalah $24.000 didapatkan dari $96.000 dikali dengan 25%. Persediaan tersebut mencakup laba yang belum terrealisasi sebesar $4.000, yaitu $24.000 dikurangi dengan $24.000 dibagi 1,2 transfer price. Kemudian dari sudut pandang entitas konsolidasi, barang dagangan yang memiliki harga pokok sebesar $80.000 mengalami transaksi sebagai berikut. Yang pertama yaitu $60.000 dari barang tersebut ditambah $10.000 dari persediaan awal telah dijual dengan total $105.000. Yang kedua yaitu $20.000 masih tersisa dalam persediaan pada akhir tahun 2018. Lalu yang ketiga, entitas konsolidasi memperoleh laba kotor sebesar $35.000. Nah, kertas kerja konsolidasi menghilangkan dampak transaksi antara perusahaan dan dari penjualan, harga pokok penjualan atau HPP, dan persediaan agar mencerminkan hasil konsolidasi. Nah, di bawah ini merupakan 3 entry kertas kerja yang digunakan, yaitu pada bagian income statement, income statement di bagian sales dan cost of sales, yaitu adjustment and elimination sebesar 96.000 dan 4.000. Kemudian untuk di inventory dan investment in Son yaitu ada 2.000 untuk adjustment and elimination untuk investmentnya, lalu untuk inventory-nya ada 4.000. Nah, kemudian entry jurnal untuk mengeliminasi dampak transaksi antara perusahaan antara POP dan Son pada tahun 2018 adalah sebagai berikut. Yang entry A yaitu sales pada cost of sales sebesar 96.000 untuk eliminasi intercompany cost of sales and sales. Lalu entry B untuk recognize previously deferred profit from beginning inventory, yaitu investment in Son pada cost of sales sebesar 2.000. Lalu untuk entry yang C yaitu to defer unrealized profit in ending inventory, yaitu cost of sales pada inventory sebesar 4.000. Nah, kemudian yaitu penjualan downstream dan upstream. Jadi downstream sale itu merupakan induk menjual ke anak, kemudian laba belum terrealisasi dan hanya memengaruhi induk. Lalu untuk upstream sale yaitu anak menjual ke induk dan laba belum terrealisasi dan memengaruhi laba anak sehingga dapat berdampak pada kepentingan non-pengendali. Lalu laporan konsolidasi menghapus semua transaksi antar perusahaan dan menyesuaikan laba yang belum terrealisasi. Kemudian GAAP memperbolehkan alokasi laba belum terrealisasi dari upstream sales antara kepentingan pengendali dan non-pengendali. Kemudian yang terakhir yaitu pendekatan terbaik yang dimana alokasi proporsional itu agar konsisten dengan metode ekuitasnya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang pengakuan laba antar perusahaan saat penjualan ke pihak luar. Nah, jika anak perusahaan beli barang dari induk pada tahun sebelumnya tapi baru menjualnya ke pihak luar di tahun berikutnya, maka laba yang sebelumnya ditangguhkan kini harus diakui. Untuk contohnya yaitu Sun membeli barang dari PAM tahun 2016 dan menjualnya ke pihak luar di tahun 2017. Hal ini karena barang yang ada dalam persediaan pada akhir tahun sebelumnya telah dijual, sehingga
keuntungan yang sebelumnya ditangguhkan sekarang menjadi keuntungan nyata dalam laporan konsolidasi. Selanjutnya yaitu laba yang belum direalisasi dari penjualan upstream. Dalam penjualan upstream ini atau penjualan dari anak induk, anak perusahaan mencatat keuntungan, tetapi induk tidak bisa langsung mengakuinya dalam laporan keuangan konsolidasi hingga barang tersebut benar-benar terjual ke pihak luar. Jika kepemilikan induk atas anak perusahaan tidak penuh, maka laba yang belum direalisasi juga hanya ditangguhkan sesuai dengan proporsi kepemilikan induk. Untuk selanjutnya yaitu pengaruh laba antar perusahaan terhadap laporan keuangan. Di sini penjelasannya yaitu laba yang belum direalisasi dapat menyebabkan laporan menjadi tidak akurat seperti yang pertama yaitu laba belum direalisasi dalam persediaan akhir. Jika laba belum direalisasi dalam persediaan akhir, maka laba tahun berjalan tampak lebih besar dari yang seharusnya. Atau yang kedua yaitu laba belum terrealisasi dalam persediaan awal. Jika laba belum terrealisasi dalam persediaan awal, maka laba tahun berjalan tampak lebih kecil dari yang seharusnya. Oleh karena itu, sangat penting dalam laporan konsolidasi itu perlu dilakukan penyesuaian agar laba yang dilaporkan tetap akurat dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Saya Rizky Lailatul dengan NPM akhir 045. Di sini akan menjelaskan terkait consolidation example intercompany profits from downstream sales. Jadi di sini ada salah satu contoh kasus yaitu Sun Corporation ini adalah anak perusahaan yang 90% sahamnya dimiliki oleh Pump Corporation. Diakuisisi dengan harga tunai sebesar $94.500 pada tanggal 1 Juli 2016. Nah, ketika aset bersih Sun terdiri dari $100.000 saham modal dan $5.000 telah tahan. Biaya kepemilikan PAM sebesar 90% di Sun sama dengan nilai buku dan nilai wajah dari kepemilikan yang diakuisisi yaitu $105.000 dikali dengan 90% saham yang tadi, dan karenanya tidak diperlukan alokasi untuk aset yang dapat diidentifikasi dan tidak dapat diidentifikasi. Nah, di sini PAM menjual barang inventaris ke Sun secara teratur dan data transaksi antar perusahaan untuk tahun 2019 itu adalah sebagai berikut. Nah, di sini agar laporan keuangan grup itu tidak mencatat keuntungan yang belum benar-benar diperoleh, maka ada beberapa hal yang harus dieliminasi. Pertama, yaitu menghapus keuntungan antar perusahaan. Jadi 2.500 di sini itu adalah keuntungan dari persediaan yang belum terjual pada akhir 2019 itu harus dieliminasi. Kemudian yang kedua, kita harus menghilangkan pendapatan dari transaksi antar perusahaan. Jadi di sini penjualan $20.000 itu tidak boleh dicatat sebagai pendapatan dalam laporan konsolidasi. Kemudian yang ketiga, kita juga harus menyesuaikan saldo utang piutang antar perusahaan. Jadi Sun di sini kan memiliki utang $10.000 ke PAM. Nah, ini tuh harus dieliminasi dalam laporan konsolidasi. Nah, lanjut di sini ada sebuah gambar. Nah, gambar ini tuh menjelaskan terkait bagaimana Pump Corporation ini mencatat investasinya di Sun Corporation menggunakan metode ekuitas dan bagaimana laba antar perusahaan yang belum terrealisasi ini di persediaan itu diperlakukan dalam laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama ada saldo awal investasi Pump di Sun pada tanggal 31 Desember 2018. Nah, di sini PAM itu kan memiliki 90% ekuitas Sun dengan nilai aset bersihnya itu 145.000. Di sini tertulis. Namun, ada laba antar perusahaan yang belum terrealisasi sebesar $2.000. Nah, sehingga saldo investasi PAM di Sun itu adalah $145 ini itu dikali dengan 90% dan dikurangi sama $2.000-nya. Sehingga menghasilkan senilai $128.500. Kemudian ada juga pencatatan dividen dan laba Sun pada 2019. Yang pertama, pencatatan dividen dari Sun. Di sini Sun itu kan membayar dividen sebesar $10.000. Kemudian PAM ini menerima 90% dari dividennya, yaitu artinya ada $9.000. Hasilnya dari 10.000 dikali 90% kan hasilnya $9.000. Nah, akun investasi di Sun itu berkurang karena dividen ini tuh dibayarkan. Sehingga
kalau kita melihat di sini ada jurnal yang pertama yaitu cash pada investment instance sebesar 9.000. Kemudian di jurnal yang kedua itu mengenai pencatatan laba SUN. Jadi laba bersih SUN pada 2019 itu kan ada sebesar $30.000. Nah, di sini PAM itu mencatat 90% dari laba ini sebagai kenaikan investasi. Jadi 30.000 ini itu dikali dengan 90% sahamnya, saham PAM. Yaitu hasilnya $27.000. Nah, selain itu, laba antar perusahaan tahun 2018 yang sebelumnya ditunda sebesar $2.000 itu sekarang tuh harus diakui. Namun, laba antar perusahaan baru tahun 2019 sebesar 2.500 itu harus ditangguhkan di sini. Jadi, kalau kita melihat perhitungannya di sini ada total laba yang dicatat PAM adalah 27.000 tadi, itu ditambah dengan 2.000, kemudian dikurangi dengan 2.500 sehingga menghasilkan 26.500, sehingga jurnalnya ada investment in SUN pada income from SUN sebesar 26.500. Kemudian kalau kita melihat saldo akhir investasi PAM di SUN pada tanggal 31 Desember 2019, tadi kan awal tahunnya ada sebesar $128.500. Nah, ditambah laba SUN yang diakui sekarang itu ada 26.500. Sehingga dikurangi dividen yang diterima sebesar $9.000. Sehingga kalau kita menghitung saldo akhirnya itu ada 128.500 ditambah 26.500 laba SUN yang diakui sekarang, kemudian dikurangi dengan 9.000 sehingga menghasilkan $146.000. Nah, selanjutnya kita beralih ke bagian. Nah, di sini ada bentuk consolidation work paper untuk PAM Corporation dan juga SUN Corporation pada akhir tahun 2019. Nah, work paper ini tuh menunjukkan bagaimana eliminasi dan penyesuaian antar perusahaan dilakukan dalam laporan keuangan gabungan. Nah, pertama di sini ada terkait laporan laba rugi atau income statement. Jadi, kalau di sini ada kolom net sales. Jadi, di sini penjualan PAM ada sebesar $1.000, kemudian penjualan SUN sebesar $300.000. Lalu ada penyesuaian eliminasi di sini sebesar $20. Nah, ini tuh kemungkinan karena transaksi antar perusahaan. Sehingga total penjualan gabungan setelah eliminasi itu ada sebesar $1.280. Nah, selanjutnya kita beralih ke bagian income from SUN. Di sini PAM mencatat laba dari SUN dengan metode ekuitas sebesar 26,5 tadi yang sebelumnya sudah dihitung. Nah, di dalam konsolidasi angka ini tuh harus dihapus karena tidak melaporkan total laba gabungan, jadi tidak sebagai investasi di sini. Kemudian kita ke cost of goods sold. Jadi PAM di sini ada sebesar 550. Kemudian kalau di SUN ada 200. Nah, ada eliminasi laba antar perusahaan sebesar 2,5. Nah, ini tuh kemungkinan karena persediaan dari PAM ke SUN yang belum terjual. Nah, akhirnya cost of goods sold ini itu adalah gabungan setelah eliminasinya sebesar 730,5. Nah, kita beralih ke other expense. Di sini ada 350 di kolom PAM, kemudian di kolom SUN ada 70. Sehingga total dalam konsolidasinya ada sebesar 420. Lalu di kolom non-controlling interest, di sini laba SUN 30.000, tetapi dikali dengan 10%. Jadi laba SUN menjadi bagian pemegang saham non pengendali sehingga menghasilkan 3 di sini. Kemudian di laba bersih konsolidasi setelah semua penyesuaian laba bersih itu adalah gabungan dari keduanya sehingga menjadi 129,5. Nah, itu pembagiannya itu menjadi pemegang saham pengendalinya PAM itu ada 126,5 ditambah dengan pemegang saham non pengendali sehingga di sini ada 3 sehingga hasilnya 129,5. Nah, kita beralih ke bagian retained earnings.
di bagian kolom PAM itu ada $194, kemudian di Sun ada 45. Nah, untuk menyesuaikan eliminasinya sendiri tuh return earnings Sun tuh dihapus dalam konsolidasi. Kemudian eliminasi laba antar perusahaan itu dilakukan untuk memastikan hanya laba yang benar-benar direalisasi yang dicatat di situ. Kemudian kita beralih ke bagian dividen. Jadi PAM ini membagikan dividen sebesar $50 dan Sun ini membagikan dividen $10. Nah, itu kan pembagiannya 90% diterima PAM, kemudian 10% ke pemegang saham non pengendali. Kemudian untuk return net earnings di akhirnya itu ada PAM 270,5. Nah, di bagian Sun itu dihilangkan dalam konsolidasi. Nah, total dalam laporan keuangan gabungan itu menghasilkan 270,5. Kemudian kita lanjut ke kolom bagian kanan. Di sini sebenarnya masih satu, tapi di sini saya bagi dua karena terlalu panjang. Nah, di sini kita melihat di bagian kas. Nah, di sini PAM ada 30, kemudian Sun ada 5, sehingga setelah konsolidasi itu menghasilkan 35. Di bagian piutang usaha kita bisa lihat PAM itu ada 70, kemudian Sun ada 20. Nah, ada eliminasi 10 karena kemungkinan ada transaksi piutang antar perusahaan di sini. Kemudian kita beralih ke inventory. Nah, di sini PAM ada 90, kemudian Sun ada 45, sehingga ada eliminasi laba antar perusahaan di persediaan sebesar 2,5. Kemudian ada investasi di Sun. PAM mencatat investasi di Sun sebesar 146. Nah, dalam konsolidasi akun ini tuh dihapus dan digantikan dengan aset dan liabilitas Sun secara langsung. Kemudian kita beralih ke liabilitas dan juga ekuitas. Nah, hutang usaha di sini setelah eliminasi itu ada 85. Kemudian hutang lainnya setelah eliminasi ada 69,5. Nah, ekuitas Sun itu dieliminasi dalam konsolidasi. Hanya di sini yang tersisa itu ekuitas PAM. Nah, kita beralih ke bagian non-controlling interest. Jadi, non-controlling interest awal itu ada sebesar 14,5. Kemudian ditambah bagian laba tahun ini itu sebesar 3. Kemudian dikurangi dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham dan pengendali sebesar 2 dan juga non-controlling interest akhir sehingga menghasilkan 16,5.